Investasi lewat trading adalah salah satu cara cerdas untuk mengelola kekayaan dengan potensi keuntungan yang besar. Trading berpeluang untuk memanfaatkan pergerakan harga pasar, baik itu saham, forex, atau komoditas. Tapi, seperti semua bentuk investasi, trading juga membawa resiko. Kuncinya adalah miliki strategi yang tepat, disiplin, dan pengetahuan yang cukup, serta memilih instrumen yang sesuai, dan mengelola risiko agar investasi lewat trading bisa memberikan hasil yang optimal. Assalamualaikum, selamat datang di podcast tematik. Senang sekali saya Hani hari ini menemani Anda di podcast tematik Pro 1 RRI Purwokerto di FM 93,1 MHz, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Purwokerto. Nah, di kesempatan hari ini saya akan mengangkat topik mengenai investasi atau trading untuk investasi. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Rio Puji Rahmawan SPD dan juga Bapak Nova Anuristian Eskom. Selamat datang di podcast tematik, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Iya. Dan kita di hari ini ngomongin mengenai investasi ya. Investasi atau pasar forex atau pasar valuta asing yang saat ini menjadi salah satu instrumen yang sangat diminati oleh banyak orang, terutama yang ingin mencari keuntungan jangka pendek ini, Pak. Nah, sebenarnya kita pengen diskusi nih, gimana sih cara memulai trading untuk pemula dan apa sih strategi-strateginya? Kita akan bahas nantinya. Jadi untuk pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, simak obrolan kami di 50 menit ke depan. Untuk Anda yang ingin berinvestasi melalui trading, bisa menjadi referensi Anda untuk memulai trading ini. Baik, Pak Rio dan Pak Nova, selamat datang di podcast tematik kami. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan mengenai forex dan juga trading. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, senang sekali nih bisa bertemu dengan Pak Rio dan juga Pak Nova. Dan kita hari ini fokusnya di trading untuk investasi ya. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama, apa sih yang memotivasi Pak Rio dan juga Pak Nova untuk mulai berbisnis di pasar forex? Silakan Pak Rio. Kalau saya sih awalnya Bu, awalnya tuh kenapa kok pengen trading itu ya karena apa ya? Di sisi lain ya pengen cari cuan ya Bu. Iya, cuan ya. Dan apa ya, di trading itu kan kita kayak penasaran aja sih lihat pasar, cuma lihat apa diagram gitu kok bisa ngasilin uang tuh dari mana itu, caranya gimana, ternyata tuh banyak teknik-tekniknya gitu sih Bu. Nah, seperti itu sih, mungkin lebih ke penasaran cari uang cara duduk doang kayak gitu, kok bisa gitu. Kok bisa ya? Hanya melihat grafik-grafik gitu ya. Nah, kalau Pak Nova sendiri, ini motivasi awalnya untuk terjun ya atau mendalami dunia investasi trading forex ini apa? Kalau dari saya sendiri sih, tujuan utama saya sih nanti untuk jangka panjang sih Bu. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau trading itu kan kita hanya memerlukan peralatan kayak laptop doang nih Bu. Iya. Nah, kalau kita kerja, kita kan punya batas waktu Bu. Betul. Nah, kita umur misal 60 tahun kita udah pensiun gitu. Dipaksa untuk pensiun. Iya. Kalau trading ini kan benar-benar fleksibel, jadi kalaupun kita misalnya nanti sudah berumur, itu kita masih bisa tetap melakukannya gitu. Kita tetap bisa mendapatkan penghasilan kayak gitu. Nah, kalau awal mulanya ini selain tadi cuan ya, apakah itu ada faktor teman atau ngelihat dari orangnya kok tiba-tiba cepat banget ya dapat cuannya itu? Pertama kali itu dari mana ini kalau Pak Nova? Kalau dari saya sih, saya lihat dari backgroundnya Pak Haritano Sudibyo. Oh kayak iya. gitu. Dia memulai bisnis sebelum MNC. Sepertinya tuh kalau yang saya pernah tahu itu mulai dari trading dulu. Gitu. Kemudian saya coba cari-cari, ternyata ada orang dunia yang keren, Warren Buffett Bu. Nah, itu juga dia sukses di dunia investasi. Jadi itu salah satu buat pemicu gitu. Pemicu dan mencoba begitu ya. Nah, kalau Pak Rio sendiri? Kalau saya sih lebih ke ini Bu. Ada sebenarnya trader Banyumas ya Pak, namanya Tito. Dia punya platform yang cukup enak buat belajar gitu Bu. Iya.
kita nggak butuh modal berapa, tapi kita cuma ngumpulin poin dan itu bisa jadi cuan gitu. Awal mulanya ketemu sama beliau itu dari apa Pak? Lihat biografinya, terus perjalanan dia ngumpulin belajar trading itu menarik gitu loh. Ternyata dia yang berawal dari dulu sempat susah terus jadi bisa bangkit tuh gara-gara baca grafik doang gitu. Jadinya kok bisa ya dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Iya ya, jadi gitu. Iya, jadi ada dorongan dia bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Nah, untuk motivasi di balik keputusan yang tadi terjadi di dunia forex, mungkin ada nih yang melihat peluang keuntungan yang besar atau tantangan dalam memprediksi pergerakan pasar yang sangat dinamis. Nah, ini Pak Nova dan juga Pak Rio, apa sih yang menurut Bapak menjadi faktor penting bagi pemula untuk memulai trading? Siapa dulu? Ya, silakan Pak Rio dulu deh. Pak Rio. Oke. Pak Rio ya. Gimana tadi Bu yang faktor penting yang menjadi motivasi untuk para pemula ini memulai trading menurut Pak faktor Rio? penting sih sebenarnya kita harus ini sih Bu, kontrol emosi aja sih. Kadang ya trading tuh ngaruh banget sama emosi kita. Kadang kita pengen cari cuan banyak kayak gitu. Nah, tapi cepet gitu loh Bu. Nah, akhirnya kan kita kayak misal depo masukin berapa gitu. Nah, terus kita trading dalam sehari harus dapat berapa juta gitu. Iya. Nah, itu malah justru kena di kita. Kita gagal, kita misal loss ya Pak, loss. Kita tambah akhirnya kita hancur sendiri kayak gitu Bu. Gitu ya. Jadi faktor utama yang harus kita sih. Persiapkan itu adalah kontrol emosi. Iya. Nah, kalau Pak Nova bisa nggak dijelaskan alur awal itu gimana itu kita bergabung ke investasi itu, kita mencoba trading itu? Apakah kita harus mendaftar di salah satu platform atau bagaimana? Nah, ini kalau forex ini legal ya Pak? Iya, legal. Legal ya, nggak ada unsur-unsur yang judi online atau apa itu nggak ya, beda ya? Beda. Iya, jadi berbeda. Ya. Baik Pak, tolong dijelaskan tuh alurnya. Kita nih, misal saya nih baru pengen, aduh keren ya Pak Nova dan Pak Rio ini cepet banget nih dapat cuannya. Pengen dong gimana caranya. Nah, ini kan pemula kadang bingung. Iya. Apa sih langkah awal kita itu memulai trading ini? Ini kalau misalnya nih kita mau mulai trading nih, baru banget ini ya. Kita sebaiknya harus cari referensi dulu yang benar-benar yang benar dipercaya nih. Misalnya. Soalnya nih di dunia investasi ini banyak sekali penipuan gitu. Oh iya. Jadi kita lebih baik cari referensi dulu, atau mungkin bisa kita cari teman yang mungkin dia udah paham lama gitu. Iya. Yang udah benar-benar terjun, baru deh kalau kita udah mulai trading kan kita dasarnya udah kuat nih. Iya. Baru belajar ke metode-metode ke manajemennya kayak gitu. Berarti kita sebenarnya perlu satu mentor yang untuk membimbing kita ya. Biar nggak salah jalan. Iya. Kita sudah dapat nih mentornya. Terus kita apakah itu ada aplikasi tersendiri? Kalau untuk belajarnya, kalau untuk belajar sih biasanya kalau yang umum ini dari platform YouTube. Cuma kadang di konten-konten YouTube ini banyak yang yang melakukan penipuan seperti itu Bu. Jadi ya emang harus benar-benar kita tuh harus benar-benar punya mentor yang benar-benar diarahin gitu biar nggak salah jalan. Soalnya banyak banget. Banyak ya. Jadi YouTube itu selain bisa kita belajar mandiri sendiri, banyak yang tutorial, kita juga harus saring ya. Banyak juga saring. yang bisa membuat kita tadi loss atau tertipu gitu ya. Nah, ciri-ciri nih Pak Rio yang oknum yang menipu itu biasanya bahasanya itu seperti apa? Lebih ke kebanyakan flexing sih Bu. Oh gitu ya ciri-cirinya ya. Menjanjikan profit gitu. Iya. Misal kita ditawarin ini modal berapa ratus ribu nanti balik bisa puluhan juta ya. Dan itu justru malah kadang menghasut gitu. Apalagi kita kan yang ya rata-rata di Indonesia kan gampang banget ya gitu. Iya, benar. Kemakan. Iya. Akhirnya
coba kok gagal, coba lagi, ya kayak judi online kayak gitu loh Bu. Iya, jadi ciri utama itu orang tersebut terlalu flexing gitu ya, terlalu pamer ya, itu ciri-cirinya ya. Dan memberikan harapan yang apa ya, kayak nanti untung gede loh, kamu ke saya nih nanti untung gede, kamu pakai platform ini nanti untungnya gede, padahal gede buat dia Bu. Iya, seperti itu ya, jadi memang di endorse lah gitu. Beberapa tahun belakangan kan banyak tuh ya yang terkena kasus ya itu ya, itu, contoh-contohnya begitu ya. Nah kalau untuk dasar forex ini sendiri untuk para pemula kan mungkin tadi bingung ya, pertama harus gimana. Selain itu apakah benar bahwa trading forex ini lebih berfokus dengan keuntungan jangka pendek dibandingkan jangka panjang? Apakah itu benar? Ya sebenarnya kalau dari trading sendiri, kalau keuntungan jangka pendek itu sebenarnya bisa fleksibel Bu, karena banyak sekali modelnya di trading forex ini. Contohnya misal scalping itu benar-benar jangka pendek. Ada yang intraday itu untuk yang per satu hari. Ada yang swing itu memanfaatkan momen-momen tertentu, misalnya kebijakan suku bunga, inflasi, seperti itu. Swing ya? Iya, swing. Itu kalau istilah sekarang tuh ada yang swing mode ya. Jadi masih relate ya. Jadi tadi apa pertamanya Pak? Scalping. Itu istilah apa itu Pak? Scalping itu trading jangka pendek yang biasanya pakai durasi time frame, biasanya kita sebut di time frame 15 menit, 30 menit gitu. Interval waktunya. Iya. Terus tadi yang satu hari intraday, terus yang swing itu yang memanfaatkan momen. Iya, kadang kan ada Bu, ada salah satu platform yang kita kan baca beritanya. Iya. Kemungkinan jam sekian ada kenaikan suku bunga gimana di perdagangan kayak gitu, nanti ada kalender ekonominya gitu Bu. Jadi kita belajar di situ Bu. Jadi itu belajarnya dari membaca beritanya. Membaca beritanya. Di trading itu kan ada kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi itu udah terjadwal Bu. Misalnya tanggal hari ini bakal ada rilis berita tentang inflasi dari Amerika gitu, ada jadwalnya. Ada berarti di platform itu udah ada fitur-fitur berita-beritanya juga. Ada. Jadi kita tahu ini nanti jam 8 malam misal ada berita kenaikan suku bunga loh gitu. Nah, untuk kita memonitor itu biasanya di jam-jam berapa itu update beritanya? Atau kita harus setiap jam kita harus sering lihat atau bagaimana? Itu sih kalau dari kalender sendiri itu udah terschedule. Udah jamnya. 24 jam nonstop. Gitu. Ya, cuman kalau dari sisi tradingnya tergantung lagi gayanya. Kalau misalnya gayanya kita scalping, ya kita harus lihat chart. Itu misalnya kalau di time frame 15 ya kita 15 menit sekali kita lihat. Gitu. Dibuka lagi. Kalau intraday kan satu hari kita cuman lihat misalnya pagi, dilihat lagi besok gitu. Jadi 24 jam dari sekarang ya. Menarik ya. Nah tadi investasi jangka pendek berarti itu maksudnya ya. Nah kalau bicara tentang perbedaan trading forex dan investasi jangka panjang ini menurut pendapatnya Pak Rio dan Pak Nova gimana Pak Rio? Kalau misal trading yang jangka pendek ya kayak tadi dijelaskan. Kalau panjang sebenarnya kita juga bisa Bu. Kita lihat kondisi, kalau misal berita Pak, yang di berita kalender tadi. Nah itu kan kita bisa mempelajari itu. Ini kemungkinan kayak misal momen-momen waktu mau Imlek nih Bu. Ini kan kemungkinan emas itu bakal sering naik. Nah kita bisa masang dari kira-kira Desember gitu. Misal di beritanya itu mulai Desember atau November gitu, kita bisa langsung ini nanti suku bunga naik sampai sekian gitu. Gitu. Jadi itu kalender eventnya itu langsung setahun ke sana? Iya. Berarti kita udah bisa memprediksi ya, udah bisa memproyeksi itu. Kita harus masukin tadi? Entry gitu. Entry-nya itu kapan gitu ya? Mau beli apa mau jual gitu. Biasanya cuannya di momen-momen apa ini Pak? Tergantung gayanya Bu. Nah kalau pengalamannya Pak Nova dan Pak Aryo pernah di momen apa nih yang dapat untung begitu? Saya seringnya paling akhir tahun ini Bu. Akhir tahun ya akhir tahun lebih cepat kayak gitu. Terus Bu, Imlek ya. Imlek tuh paling
paling paling ya. naik. Iya. Jadi untuk pendengar pemirsa, momen-momen seperti hari-hari besar bisa bisa dapat cuan yang banyak ya. Tapi sebelumnya Anda mungkin bisa mempelajari dulu bagaimana cara-cara trading ini ya, trading forex ini. Nah, banyak orang yang bilang bahwa manajemen risiko ini adalah hal yang sangat vital untuk trading forex ini, Pak. Nah, seberapa penting sih menurut Pak Nova dan juga Pak Rio ini manajemen risiko untuk pemula? Saya rasa kan banyak yang belum tahu betapa pentingnya hal ini, apalagi untuk pemula yang pertama kali mencoba trading, manajemen risikonya, Pak Nova. Ya, jadi emang kalau di trading ini manajemen risiko itu benar-benar paling vital, karena dari manajemen ini kita bakalan bisa mengontrol emosi. Nah, di trading sendiri kan kalau kita misal mengeluarkan modal misal 10 juta, kita nih gede bisa misal misal, nah di trading ini kita bisa per transaksi kita bisa membatasi kerugian kita. Misal dalam satu transaksi kita membatasi kerugian kita cuma 50.000 gitu. Itu bisa. Nah, iya. Cuma kan itu berbanding lurus dengan hasil yang didapat nanti. Gitu. Kalau misalnya dia naik berarti untungnya juga kecil gitu ya. Kecuali kalau resikonya itu ditingkatkan. Nah, cuman itu nggak disarankan karena itu bakalan menggoyahkan emosi itu. Berarti itu memang kita harus kuat, mental dulu harus stabil ya. Iya. Nah, jadi pendengar kalau belum stabil itu mungkin harus melatih dulu kestabilan emosinya ya. Nah, kalau misalnya untuk pemula ini kan kalau 10 juta mungkin untuk trader seperti Bapak ini kan mungkin itu udah minimal yang kecil ya. Tapi untuk pemula 10 juta itu wow, lumayan gede juga ya. Nah, ada nggak sih minimal kita memulai untuk investasi melalui trading ini? Kalau dari saya sih untuk memulai investasi. Nah, dulu Pak Nova dulu berapa itu awalnya? Kita cerita pengalaman dulu nih. Sampai dulu kalau waktu belajar tuh masih paling $5 $10 karena baru belajar. Kalau dikurskan waktu itu berapa kira-kira? Paling cuman 130 150 ribu. Nah, terjangkau ya. Cuma dari situ saya kan dapat waktu itu belajarnya belajar masih yang salah nih Bu. Iya. Nah, ternyata di bisnis trading ini untuk memulai di bisnis ini tuh modal itu relatif sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita setiap bulan itu 1 juta. Nah, 1 juta itu kan berapa persen dari modal gitu. Iya. Nah, kalau semakin resikonya semakin ditingkatkan, lebih tinggi, otomatis kan modal yang kita punya juga semakin besar harusnya. Iya. Gitu. Nah, kadang di kita nih modalnya kecil tapi kita pengen profit yang besar gitu. Iya, kebanyakan itu. Nah, iya, itu sudah manusiawi ya. Modal kecil pengen profit yang gede gitu. Itu jadi kebiasaan buruk malah Bu. Iya, betul. Jadi semisal nih kita punya dana 10 juta. Nah, dari dana 10 juta ini setiap bulan kita ingin menghasilkannya 1 juta. Berarti kan 10% ya Bu? Iya, 10%. Nah, 10 juta. di dunia trading itu 10% itu angka yang sangat tinggi Bu. Iya. Sedangkan kayak di bank aja kan deposito itu maksimal berapa? 5% ya. Iya. Nah, itu sama kalau di trading, kalau profitnya itu 10% itu udah kategori benar-benar tinggi. High risk banget ya. Risiko tinggi, iya. Nah, jadi kalau ada saran tuh jangan coba dengan modal yang kecil karena itu nanti bikin kebiasaan yang kita tuh bikin edik. Gitu. Jadi sarannya jangan yang kecil ya. Gitu. Karena ya tergantung lagi kita kebutuhannya berapa gitu. Oke. Nah, Pak Rio, kalau pemula ini kan seperti tadi Pak Nova itu memulai tapi salah gitu ya. Dan memang kadang kita dari kesalahan jadilah kita belajar untuk mencari kebenaran kebenaran gitu ya. Nah, apa nih untuk pemula yang mungkin melakukan kesalahan tadi, apa yang harus kita hindari sebagai pemula? Nah, menurut pengalaman Pak Rio, apa aja sih kesalahan umum yang sering dilakukan pemula? Yang biasanya pemula salahnya itu terus biasanya apa ini? Ya Bu, ya Pak Rio sendiri pernah melakukan kesalahan awalnya? Sering Bu. Sering ya? Iya, nah ini kesalahan apa ini? Belajar sama Pak Nova juga kan, sharing gitu ya Bu. Sharing, ini gimana ya Pak, kok awalnya saya gagal terus Bu. Sering gagal, terus akhirnya
disaranin ya kebanyakan tuh di kita ya Bu, pemula-pemula ya kayak tadi Bu, emosinya tuh masih mikirnya itu gimana caranya kita dapat untung besar dari modal yang segini gitu, yang kita punya. Nah akhirnya dari modal itu justru malah bikin kita kehilangan itu semua Bu, uangnya jadi hilang. Jadi karena target kita tinggi sih Bu, kayak tadi resikonya berarti harus semakin tinggi dong kayak gitu. Jadinya ya mau nggak mau harus belajar dari dasar banget gimana tekniknya baca grafiknya. Iya gitu. Bahkan kita sempat apa ya Pak namanya ya, yang backtest sampai 1 tahun gitu. Apa itu Pak? Kita belajar mundur. Jadi kita itu lihat data dari sebelumnya. Kita udah punya nih metode kita. Misalnya metode kita itu breakout. Apa itu Pak? Breakout itu misal kalau ada resisten dan support itu ditabrak, ditembus gitu. Melewati batas lah gitu. Kan di platform itu di chart itu bisa dimundurin sampai beberapa tahun ke belakang. Nah, dari situ kita riset sebenarnya metode kita ini probabilitas keberhasilannya berapa persen sih gitu. Keuntungannya berapa persen, risk rewardnya berapa persen, itu ketahuan. Jadi kita selain kita berjalan sekarang, kita juga bisa melihat masa lalu kita ya masa lalu yang tidak baik ternyata bisa jadi pelajaran juga ya. Jadi kita punya data buat kalau trading ke depan kita tuh udah punya pegangan. Oh ternyata data kita, misal probabilitas kita nih keberhasilannya 60% gitu. Nah, tingkat resikonya berapa kita juga udah tahu. Nah, kalau tadi bicara tentang tingkat resiko ya, apakah di awal itu sudah ada aplikasi itu sudah ada panduan untuk kita itu di tingkat resiko mana itu ada nggak Pak? Oh kalau itu nggak ada sih Bu. Nggak ada. Itu yang benar-benar yang bisa ngontrol resiko itu diri kita sendiri. Oh gitu, nggak ada yang misalnya dari aplikasinya apakah Anda ingin itu nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar pure dari kita ya. Dan jadi kita memang harus benar-benar mengerti diri kita sendiri gitu ya. Kan kita yang tahu kebutuhan kita platform itu. Iya berarti harus mengenal diri kita sendiri juga. Nah, trading forex ini kan tentu tidak hanya tadi soal strategi teknikal gitu, tapi juga tadi gimana sih psikologi kita menstabilkan emosi, apalagi ini uangnya harus uang tabungan atau gimana nih Pak kalau dari Pak Rio dan Pak Nova? Ya kalau buat memulai harus uang dingin sih. Uang dingin ya. Santai lah Bu. Jadi perbedaannya pendengar dan pemirsa, uang dingin dan uang tidak dingin gitu. Kalau uang dingin itu uang yang memang saving tidak untuk apa-apa ya Pak ya. Nah kalau uang yang tidak dingin atau uang yang hangat itu uang dapur istilahnya ya, uang yang biasanya kita pos-pos untuk kebutuhan kita sehari-hari itu jangan ya Pak ya. Karena katanya kalau pakai uang yang hangat itu jadinya emosi kita jadi nggak stabil Bu. Karena itu diperuntukkan buat modal kita yang nanti misalnya kalau transaksi kita lagi loss, jadi kebutuhan kita yang tadinya harus bisa kebeli jadi nggak kebeli. Nah itu dia ya. Nah tadi strategi teknikal sudah. Nah gimana nih menurut Pak Rio dan Pak Nova kita itu memanajemen psikologi kita, apalagi yang pertama kali mencoba ini. Pertama kali kan pernah emosi ya. Nah apa nih tipsnya agar kita itu yang pemula mungkin emosi, tapi dengan adanya acara ini jadi bisa meredam emosi kita, apalagi pas pertama kita langsung loss ya. Kalau cuan sih senang ya. Tapi kalau misalnya loss ini gimana nih mengontrol emosi kita? Apa taktik dan strateginya? Kalau saya sih ini ya Bu, karena dulu awal kan mesti emang ngerasain loss dulu Bu. Iya, itu udah pasti ya. Udah pasti, karena kan kita belum tahu ilmunya Bu. Dan kita ibaratnya kayak kita ngasal aja lah, cobalah ini buy ini sell. Sedangkan setelah belajar kan kita tahu ini harusnya kayak gimana gitu. Nah paling apa ya, kuncinya sabar sih Bu. Kita sabar, udah nentuin kita bakal tahu rugi berapa persen gitu. Nah kalau udah di bulan ini kita udah rugi segitu, ya udah Bu, stop, jangan lanjut lagi. Nah kalau kita lanjut lagi, mungkin bener nih. Nah berarti emosi kita masih menguasai. Jadi harus mengalahkan diri sendiri ya. Nah kalau Pak Aryo sendiri udah berapa lama nih bergelut di investasi trading ini? Sebenarnya masih baru sih Bu. Paling 3 tahunan 4 tahun gitu. Lumayan lama juga ya. Kalau Pak Aryo tadi udah lama ya, dari 2013 kalau nggak salah ya tadi ya.
dan sudah banyak jatuh bangunnya ya. Terus tadi mengelola emosi, biasanya kan kalau pemula itu kan buru-buru mengambil keputusan ya. Nah, gimana sih cara kita membaca peluang untuk cuan itu sendiri untuk pemula? Misalnya, apakah pas grafik, itu kan ada grafik kalau di forex itu merah dan hijau apa ya? Iya, betul. Nah, merah itu apa, hijau itu apa, dan biasanya nih kebanyakan kita itu mengambil di bagian yang mana? Apakah pas hijau itu naik, apakah pas merah itu naik? Nah, pendapat Pak Rio dulu nih. Kalau saya yang hijau itu kan naik posisi buy. Kalau yang merah tuh sell. Iya. Jadi di situ tuh kadang ada kayak garis ya, Pak. Garis. Jadi itu kan namanya candlestick, Bu. Candlestick ya. Kalau kotak itu bodinya, terus yang ekor ke bawah itu resisten. Terus kalau atas namanya tel ekor. Tel ekor ya, iya. Itu ada resisten sama support atas bawah. Nah, kita bisa bacanya dari situ kadang. Kadang banyak ya, Pak, metode-metode yang baca itu. Nah, itu makanya kadang dari metode itu kita harus backtest, Bu. Kita pakai metode ini bisa probabilitasnya tinggi apa enggak kayak gitu. Jadi tetap kita lihat masa lalu sih, Bu. Itu penting ya sebagai pegangan ya. Nah, kalau Pak Nova sendiri? Ya kalau dari saya sih di trading kan ada candle, kalau naik itu namanya bullish. Kalau turun itu bearish. Nah, di trading itu bisa memanfaatkan keduanya, bisa buy dan sell, memanfaatkan candle bullish dan memanfaatkan candle bearish, tergantung metode apa yang nantinya kita pakai kayak gitu. Nah, balik lagi kalau kita buat ke trading, buat kita mengatur psikologi gitu, kita tuh harus tahu manajemen risikonya dulu. Kita sanggupnya kehilangan berapa duit nih gitu. Saya tidak sanggup ya. Jadi kita harus sanggup dulu kehilangan berapa duit. Nah, itu dihitung berapa nih resikonya berapa persen. Berarti ya minimal keuntungannya 1:1 kan, Bu. Resikonya misal 5%, ya keuntungannya 5%. Kayak gitu. Nah, jadi memang harus dimanfaatkan keduanya itu ya. Iya, bisa. Nah, kalau Pak Nova biasanya mengambil yang apa ini, Pak? Oh, kalau saya sendiri bisa atas bisa bawah. Tergantung tadi ya. Tergantung pergerakan dari si market, karena kita bisa memanfaatkan keduanya gitu. Iya. Nah, strategi tadi ya untuk pemula ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan strategi untuk pemula ini yang harus benar-benar mereka pertimbangkan strategi awalnya? Ya, mereka sebenarnya harus belajar dulu metode sebelum memulai itu. Kalau mereka udah mendapatkan suatu metode yang nyaman dipakai, itu harus di-riset dulu, di-backtest dulu. Sebenarnya metode ini tingkat keberhasilannya berapa persen sih gitu. Nanti kalau misalnya kok tingkat keberhasilannya di bawah 50%, metode itu jangan dipakai. Oh, gitu. Karena itu hasil akhirnya nanti bakalan jadi loss gitu. Habis uangnya. Lebih baik kita ambil metode yang probabilitas keberhasilannya tuh di atas 60%. Gitu. Tingkat keberhasilannya 60% ya. Karena kita bisa di backtest sih. Gitu. Jadi tiap orang itu harus punya apa ya? Metode masing-masing ya. Beda-beda. Nah, kalau dalam memilih pasangan mata uang atau currency pairs ini, apa sih yang sebaiknya diperhatikan untuk para pemula? Kalau para pemula sih, saya saranin sih cari yang, ya itu tergantung lagi ke metode sih, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya gaya kita itu sukanya dengan pergerakan yang besar, itu pairnya bisa mungkin SAU USD gitu, atau GBP JPY gitu. Kalau misalnya yang gerakannya pendek-pendek, yang kecil-kecil, misal Euro USD gitu, atau USD JPY gitu. Pak Aryo? Sama sih, Bu. Kalau saya lebih senangnya di XAU USD sih, Bu. Tuh. Karena ya kalau pengen cepet ya. Itu ya. Pergerakannya cepat soalnya. Ya. Itu kan kita lihat kurs dari emas juga sih, Bu. Jadi lebih cepat. Kita tahu emas harganya tinggi apa enggak tuh di situ. Dari situ ya. Nah, kalau tadi pemula ingin memulai trading ini kan mereka harus
masukkan koin atau apa itu istilahnya Pak? Ya, deposit. Deposit ya. Depositnya ke bank mana aja bisa gitu bisa, ya. Nah itu nanti modalnya mereka barulah masukin ke pialang namanya. Pialang ya. Nah nanti kalau misalnya sudah membeli saham tertentu nanti bisa dicek track recordnya di situ ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita mengejar keuntungan pasti di baliknya ada kerugian ya. Iya, betul. Dan berapa nih kerugian terbesar nih yang telah dialami Pak Rio dan Pak Nova? Berapa persen nih? Kalau saya kerugian, kalau nominal sih, ya mungkin puluhan Bu. Oh wah, itu gimana itu dengan emosinya? Tapi udah terbiasa ya? Udah. Jadi kalau trading ini jantungnya harus sehat apa gimana nih? Kalau nggak bisa spot jantung ini kalau tiba-tiba turun. Ya dari situ kan saya juga belajar Bu. Yang tadinya saya rugi tuh hampir puluhan tuh, makan hampir ratusan malah. Wow. Nah di situ jadi saya belajar ternyata tadi manajemen resiko itu paling penting untuk memulai trading, karena dari situ resiko psikologi kita itu bakalan kena. Kenapa kena? Karena kita kan manusia nih Bu. Iya. Manusia itu punya sifat dasar tuh serakah, rakus. Nah, jadi nggak pernah puas gitu. Pengennya cepat. Itu sih kesalahan terbesar mungkin. Iya. Kesalahan terbesarnya seperti itu ya. Nah kalau Pak Rio? Saya masih kecil Bu, paling 5 sampai 10 jutaan paling Bu. Nah kalau di Purwokerto sendiri ini ada ininya nggak sih Pak? Ada komunitasnya nggak sih untuk kumpul bareng terus sharing-sharing informasi mengenai ini, ada nggak? Sebenarnya banyak sih Bu. Karena komunitas ini tuh banyak tapi tak nampak gitu. Jadi sebenarnya kalau udah masuk ke dunia trading ini kita bakalan kenal sih komunitas di sini tuh apa aja. Gitu. Oke, jadi untuk trader pemula mungkin banyakin berteman dengan yang sudah pengalaman ya. Jadi kita sudah bisa bisa memahami tuh resiko kita apa, terus juga kita bisa menstabilkan emosi kita. Kalau tiba-tiba istilahnya apa sih, boncos ya? Kalau boncos ya kalau tidak mengalami keuntungan. Nah Pak Rio dan Pak Nova, kerugian pasti terjadi terutama bagi pemula yang coba-coba ini ya, udah pasti. Saya juga pernah coba dan gagal, trauma. Karena kanan kiri temannya belum ada yang ini ya, belum ada yang trader, jadi saya belum mencoba. Nanti mungkin setelah ini saya mendekati bapak-bapak berdua ya, biar saya juga bisa mengetahui gimana sih trading di forex. Nah tadi kerugian yang biasanya dialami atau dirasakan oleh pemula. Nah, apa yang harus dilakukan jika seorang trader mengalami kerugian besar di awal, dan gimana nih cara Pak Nova dan Pak Rio bangkit dari kesalahan itu? Pasti kayaknya tuh seperti saya kan, trauma kan, tapi saya nggak bangkit lagi. Nah, kalau Bapak kan sudah minimal tadi yang paling singkat 3 tahun ya. Nah, gimana cara bangkit dari kerugian? Ya kalau saya sih, misal ya itu Bu, kita ngasih batasan dulu. Kita udah rugi sekitar berapa juta misal, ya udah kita stop dulu, tapi kita belajar Bu. Kita cari tahu kan, manusia kan kadang kayak misal orang judi online tuh juga penasaran kan Bu, gimana caranya cuan gede dari situ. Nah sedangkan di trading kan malah justru bisa belajar, ada tekniknya, ada metodenya gimana. Nah setelah kita nemu itu baru coba lagi pelan-pelan dari yang kecil lagi. Oh ternyata udah nemu nih, nemu passion lah kayak gitu. Nah setelah kita nemu passion jadi nyaman gitu. Oh ya kayak gini. Pak Nova bangkit dari keterpurukan, dari rugi. Apalagi kalau pemula tuh pengen tadi ya FOMO ya, pengen untung gede, tiba-tiba investnya banyak, terus langsung drop, boncos. Itu gimana tuh bangkit lagi? Ya motivasi diri kita lagi. Kalau kita trading sebelum terjadi kerugian yang besar, sebaiknya jangan. Kita lebih baik tahu batasannya dulu. Ya, batasan kita rugi berapa, batasan kita keuntungannya berapa. Nah, dari situ kita bakalan bisa mengelola emosi kita gitu. Nah,
Kalau dari saya bangkitnya gimana? Itu emang susah Bu, karena susah ya. Tapi pendengar dan pemirsa jangan menyerah ya. Ini pasti ada trik-triknya gimana tadinya susah tiba-tiba langsung tetap gitu ya. Nah, gimana Pak? Cuman saya sendiri jadi introspeksi diri dengan manajemen risiko itu ternyata betul-betul sangat penting manajemen risiko itu diperhatikan gitu. Nah, berarti memang manajemen risiko terus jatuh itu sebenarnya wajar ya. Wajar. Nah, apa nih motivasi Pak Rio dan Pak Nova untuk pendengar dan pemirsa yang tadinya menyerah terus tiba-tiba harus bangkit lagi. Nah, apa nih yang menjanjikan atau apa nih yang menjadi motivasi agar mereka bangkit? Silakan Pak. Kalau saya sih jangan bosan belajar sih, karena banyak metode terus kondisi market kan juga berubah-berubah Bu. Jadi nggak bisa kadang pakai satu metode itu bisa probabilitasnya tinggi, kadang enggak gitu. Jadi kita tetap harus belajar Bu. Tiap tahun kayak gitu belajar. Itu paling penting tuh jangan bosan belajar. Kita tahu batasan diri kita sendiri sama kontrol emosi sih Bu. Itu paling utama sih. Itu dasarnya banget ya. Harus. Kalau Pak Nova? Kurang lebih sama tadi ya. Yang penting intinya kita itu tahu batas, jangan capek buat belajar, terus perhatiin yang vital itu manajemen resikonya. Gitu. Nah memang kita itu nggak boleh langsung down begitu ya Pak ya. Terus yang terakhir tadi kita kayaknya kelupaan nih saya tanyakan, untuk trading ini segala usia ya, apakah ada minimal usianya? Oh, kalau untuk registrasi sendiri itu ada batasannya Bu. Iya. Jadi harus punya KTP dulu, umur 17 tahun. Iya. Itu sudah bisa. Maksimalnya? Maksimalnya bebas. Bebas ya. Jadi yang tadi pertama usia awalnya itu 17 tahun sampai up, tergantung mereka mau ini ya. Dan harapannya nih Pak untuk trading bagi pemula ini, harapannya yang terakhir untuk para pemula biar sukses mendapatkan cuan dan meminimalisir kerugian. Kalau harapan saya sih untuk trader-trader pemula, kalau mau belajar jangan lupa dicari dulu sumbernya di mana biar nggak ketipu dengan penipuan. Kemudian juga semoga di dunia trading ini semakin maju dan semakin banyak peluang untuk para trader pemula. Pak Rio? Kalau saya sih semoga ya di dunia trading tuh sekarang kan emang lagi gencar-gencarnya investasi gitu. Yaitu tetap sama kayak Pak Nova itu kita harus tahu dulu mana yang investasi yang bukan bodong kayak gitu. Kita harus belajar lagi Bu, kembali lagi ke belajar, terus kita harus ngenalin juga lingkup kita yang pernah terjun di dunia trading itu seperti apa kayak gitu sih Bu. Jadi itu harapan-harapannya ya. Dan semoga pendengar dan pemirsa yang ingin mencoba trading untuk investasi ini semuanya bisa sukses mendapatkan cuan. Tapi kalaupun itu kerugian, jadikanlah itu pelajaran ya Pak ya. Karena itu udah pasti terjadi dalam perjalanan ya Pak. Iya pasti. Nah itu manusiawi. Baik, terima kasih Pak Rio dan juga Pak Nova telah sharing-sharing informasi yang bermanfaat bagi kami di sini. Apalagi ini kan banyak yang belum mengetahui nih bagaimana sih trik dan strategi trading ini sendiri. Dan jangan lupa untuk Anda kalau ingin melihat informasi-informasi mengenai trading harus difilter dulu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang malah menjadikan Anda rugi besar ya, nggak dapat untung malah rugi besar. Dan carilah komunitas-komunitas yang memang mendukung ya, satu passion begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya di podcast tematik. Untuk pendengar dan pemirsa, saksikan kami kembali di podcast tematik untuk edisi yang selanjutnya di 93,1 FM Pro 1 Purwokerto, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Purwokerto. Jangan lupa download aplikasi kita di Play Store dan juga di App Store. Akhirnya saya Hani pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.